Bismillahirrahmanirrahim. Audisi Dangdut Akademi 7 dimulai. Dari panggung kecil di pelosok negeri, mereka datang dengan mimpi besar. Suara, air mata, dan kerja keras mengantar mereka jadi juara di ajang pencarian bakat Indosiar. Sorak penonton, sorotan kamera, dan gelar idola pun mereka genggam. Tapi jalan menuju puncak tak selalu berarti bertahan di sana. Di balik popularitas, sikap mulai diuji. Satu kesalahan, satu ucapan, bisa mengubah segalanya. Nama yang dulu dieluh-eluhkan perlahan hilang dari layar. Stasiun TV enggan memberi panggung, publik pun berbalik arah. Beginilah wajah lain dari dunia hiburan. Tempat mimpi bisa jadi nyata, tapi juga bisa runtuh dalam sekejap. Mobil saya banyak, rumah saya juga gede-gede. Sombong anak. Kesombongan menghancurkan karir mereka. Dan stasiun TV yang membesarkan namanya pun menolak untuk memberi mereka panggung lagi. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk kalian yang telah berhasil tim sorot poin rangkum dari berbagai sumber terkait dan terpercaya. Ati Kodong, sebuah pelajaran tentang menjaga sikap di tengah popularitas. Di awal perjalanannya, Ati Kodong bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang perempuan bersuara nyaring dari pelosok Tongke-Tongke Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang mengandalkan panggung-panggung kecil kampung sebagai tempat menyalurkan mimpinya. Namun takdir berubah ketika ia melangkah ke ajang The Academy 1 Indosiar. Bersama nama-nama seperti Lesti Kejora, Ati merebut perhatian jutaan pasang mata. Bukan hanya karena kekuatan vokalnya, tapi karena keberaniannya tampil beda, lantang, dan penuh percaya diri. Indosiar membesarkan namanya. Ia menjadi ikon baru dangdut Indonesia. Diundang ke berbagai kota, tampil di berbagai program, namanya menanjak bersama citranya yang kala itu dicintai banyak orang. Dari penyanyi kampung menjadi bintang panggung nasional, Ati Kodong hidup dalam kilau sorotan. Namun, hidup di puncak tidak hanya tentang suara dan popularitas. Ada satu hal yang tak kalah penting untuk menjaga sikap. Seiring waktu, bayangan ketenaran itu mulai memudar. Ati bukan lagi langganan tayangan televisi. Nama yang dulu dielu-elukan perlahan menghilang. Publik pun mulai bertanya-tanya, kemana Ati Kodong? Jawabannya datang, tapi bukan dalam bentuk karya, melainkan dalam deretan kontroversi yang menyulut perhatian publik. Ia sempat dikabarkan berseteru dengan Lesti Kejora, rekan satu angkatan yang kini jauh lebih populer. Hubungan yang dulu terlihat hangat berubah menjadi penuh jarak, dan ketika fans Lesti mulai menyindir, Ati membalas dengan komentar yang dinilai nyinyir. Konflik ini menjadi awal gelombang sentimen negatif terhadap dirinya. Baru-baru ini ia juga diadukan ke polisi terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Ati Kodong disebut telah memesan sejumlah barang dari korban namun tak kunjung dilunasi, hingga menuding korban sebagai penipu. Pernyataan itu sontak menuai kecaman. Stasiun TV yang dulu mengangkat namanya justru kini ia singkirkan dengan kalimat pedas. Publik menilai sikapnya sinis dan tak tahu balas budi. Ketika live IG Ati sempat ditanya kenapa tak pernah muncul di TV lagi, Ati menjawabnya dengan emosi, "Tak usah dipanggil TV lagi, saya juga tak mengharap dipanggil." Ungkap Ati dengan nada kesal. Bahkan sempat beredar kabar palsu soal kematiannya, yang justru makin menegaskan bahwa Ati Kodong telah benar-benar menghilang dari peta hiburan. Kini, Ati kembali bernyanyi di acara-acara pernikahan dan panggung rakyat. Ia masih menyanyi, tapi tidak lagi di tempat yang sama. Sorot lampu telah padam, dan gegap gempita telah berpaling. Perjalanannya adalah pengingat, bukan hanya suara yang menentukan arah karier, tapi juga bagaimana kita menjaga sikap saat berada di atas. Karena dalam dunia hiburan, popularitas bisa datang secepat ia pergi. Danang Pradana Diva, dari puncak popularitas ke kontroversi, perjalanan karier Danang Pradana dievaluasi. Udah gini aja, ini kan tiket sakti kamu ya. Ini menurut aku nggak pakai sih. Menurut aku pengen ngeduet sama Kak Danang. ya udah lu maju aja nak. Enggak.
Itu mau duit kesian. Mau dong, Kamu Kak. duit. Kamu ngefans banget sama Danang. Ngefans. Udah lagian kamu ngapain lancang-lancang ngajak juri duet? Kamu ngapain lancang-lancang ngajak juri duet? Danang Danang. Enggak. Ini kayaknya aku nggak ngerti deh ah. Danang Pradana Diva adalah nama yang sempat bersinar terang di panggung dangdut nasional. Berasal dari Banyuwangi, dan mulai dikenal publik setelah menjadi runner-up dalam ajang The Academy 2 Indosiar pada tahun 2015. Suara kuat dan teknik vokalnya membuatnya dengan cepat mendapat tempat di hati pemirsa. Ia sering tampil bersama Lesti Kejora dan mewakili Indonesia dalam berbagai acara, termasuk The Academy Asia pertama dan menjadi juara pertama ajang kompetisi dangdut se-Asia itu. Periode 2015 hingga 2019 menjadi masa keemasan bagi Danang saat ia tampil rutin di berbagai program musik, acara penghargaan, dan konser besar. Ia memiliki citra sebagai penyanyi dangdut muda yang intelek dan elegan, fanbase pun terbentuk dan karier terus menanjak dengan dukungan dari stasiun TV yang dulu membesarkan namanya. Namun seiring waktu bayangan kontroversi mulai menyelimuti citranya. Pernyataan Danang saat tampil di hajatan di Rogojati Banyuwangi memicu polemik panjang. Danang nyeletuk, "Jangan samakan saya dengan artis Banyuwangi yang hanya dibayar 250.000 tapi nyanyi sambil goyang-goyang." Ucapan ini dianggap merendahkan seniman lokal dan memicu aksi demo dari Forum Masyarakat Peduli Seni Banyuwangi. Mediasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Danang akhirnya meminta maaf secara terbuka. Danang kembali menuai kritik ketika menolak tampil di program The Start, yang juga tayang di Indosiar. Ia menyebut bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi mengikuti ajang kompetisi karena dirinya adalah juara 1 Asia. Pernyataan ini memicu persepsi publik bahwa ia mulai bersikap arogan dan melupakan panggung yang dulu membesarkannya. Kontroversi lain muncul dalam acara Pagi-Pagi Pasti Happy ketika ia terlibat perseteruan dengan Barbie Kumalasari secara live di tayangan itu dan disiarkan dan ditonton langsung seluruh masyarakat. Di sisi lain, muncul rumor hubungan renggang antara Danang dan Lesti Kejora, dua nama besar yang dulu sering tampil bersama. Isu ini beredar luas meski dibantah oleh Danang yang menyatakan bahwa hubungan mereka tetap baik-baik saja. Namun publik mencatat bahwa keduanya memang sudah jarang tampil bersama seperti dulu. Sejak saat itu sorotan pada Danang mulai meredup. Ia tidak lagi menjadi bagian dari program besar Indosiar dan tidak terlihat dalam konser besar seperti sebelumnya. Kehadirannya di layar kaca semakin jarang dan namanya pelan tapi pasti mulai tenggelam digantikan oleh wajah-wajah baru yang lebih segar dan bebas kontroversi. Evi Masamba, dari asisten rumah tangga ke panggung mewah, lalu dijauhkan kamera yang dulu mengaguminya. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Evi Masamba atau dikenal juga dengan Evi Anggraini, lahir dan besar di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Evi adalah kisah nyata seorang perempuan dari kampung sebagai asisten rumah tangga, namun kemudian menaklukkan panggung megah Dangdut Academy 2. Ia tak hanya sekedar tampil, tapi menggetarkan dan memenangkan hati dewan juri dan penonton, hingga menjadi juara pertama di ajang tersebut. Namanya melejit, suaranya yang tinggi dan bening menjadi identitas. Aksi panggungnya saat membawakan lagu Bumi Pun Turut Menangis milik Rita Sugiarto masih melekat di benak publik hingga hari ini. Standing ovation demi standing ovation mengiringi langkahnya, dan kehadirannya menjadi wajah baru dangdut yang tak bisa dipandang remeh. Dulu bayaran panggung hanya ratusan ribu. Kini, puluhan juta disebut-sebut mengalir tiap kali ia manggung. Ia membeli rumah untuk orang tuanya, mengembangkan karirnya dengan merambah ke dunia akting dengan membintangi beberapa judul FTV. Namun, seiring waktu, sorotan berubah. Kamera yang dulu memburunya, kini menjauh. Nama Evi Masamba nyaris tak lagi terlihat di layar Indosiar, stasiun TV yang dulu membesarkannya. Kabar mulai beredar. Evi dikabarkan dibuang oleh Indosiar.
Namun Evi menjawab bahwa ia memang telah memilih pindah manajemen setelah kontraknya habis. Ia pun mengakui bahwa kehadirannya di Indosiar akan sangat jarang. Sayangnya, keputusan itu tak berjalan mulus. Beberapa pernyataannya setelah hengkang justru dianggap menyudutkan Indosiar. Netizen pun tak tinggal diam. Baru juga bisa beli rumah, langsung gigit tangan yang memberi, tulis seorang netizen. Dulu nangis terima piala di panggung Indosiar, sekarang malah sinis, ujar yang lain. Kacang lupa akan kulitnya, menjadi label yang melekat dan sulit dilepas. Sorotan berubah menjadi sinis. Apalagi saat Evi terlihat aktif di panggung non-TV, publik semakin bertanya, apakah ini akhir dari era Evi Masamba di layar kaca? Namun yang lebih tajam dari berita adalah kenyataan, bahwa dalam dunia hiburan, nama besar bisa pudar bukan karena kurang talenta, tapi karena keliru membaca sikap. Evi Masamba, dari ART ke panggung mewah, lalu perlahan kembali ke tempat sunyi yang dulu ia tinggalkan. Sebuah kisah pengingat bahwa menjaga pencapaian butuh lebih dari sekedar suara bagus. Dibutuhkan pula sikap yang cukup rendah untuk berdiri setinggi mungkin tanpa harus melukai tangan yang pernah menarik kita naik.